Halo guys, hari ini aku mau nge-review produk hair care-nya dari Scarlett. Nah, ada Jordanian Sea Salt Shampoo dan juga Jordanian Sea Salt Conditioner. Jordanian Sea Salt Shampoo mengandung aqua demineralisata, sodium laureth sulfate, ada acrylates copolymer, PAG-12 dimeticon, lauryl betaine, fragrance or perfume components and finished fragrances, cocamidopropylbetaine, trisopropanolamine, sodium sulfate, sea salt, sodium chloride, DMDM hydantoin, tetrasodium ADTA, CI74180. Jordanian Sea Salt Conditioner mengandung aqua demineralisata, catyl alcohol, fragrance or perfume components and finished fragrances, cetrimonium chloride, amodimeticon, propanediol, sea salt, ada juga guar hydroxypropyltrimonium chloride, polyquaternium 10, DMDM hydantoin CI60725. Kandungan dari sea salt dapat menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala, membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Manfaat penggunaan Jordanian Sea Salt Shampoo dan juga Jordanian Sea Salt Conditioner dapat mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan juga kulit kepala, membuat rambut lebih berkilau. Cara menggunakan Jordanian Sea Salt Shampoo, yang pertama, tuangkan Jordanian Sea Salt Shampoo secukupnya ke kulit kepala atau akar rambut. Lalu, pijat kulit kepala secara lembut dan perlahan. Nah, yang ketiga nih guys, tinggal dibilas aja hingga bersih. Cara penggunaan Jordanian Sea Salt Conditioner, yang pertama, tuangkan Jordanian Sea Salt Conditioner secukupnya ke batang rambut, lalu ratakan hingga ujung rambut dan hindari pemakaian ke akar rambut atau kulit kepala ya. Nah, yang ketiga nih ya, diamkan selama beberapa menit, lalu bilas hingga bersih. Halo guys, hari ini aku dikirimin produk dari Scarlett. Nah, aku tuh dikirimin produk shampoo guys dan juga conditionernya dari Scarlett. Yang pertama itu ada Jordanian Sea Salt Shampoo. Selanjutnya ada Jordanian Sea Salt Conditioner guys. Tadi aku udah cobain ini dua-duanya dan aku suka banget pakai ini guys. Terutama nih ya, karena aku punya masalah dengan rambut rontok nih ya. Bukan cuma rontok guys, rambut aku juga bercabang guys. Nah, aku tuh pakai dua rangkaian ini, yang pertama shampoo dan juga conditioner, yang itu bikin rambut aku tuh jadi sehat banget guys. Terutama nih guys ya, masalah kerontokan aku juga jadi berkurang. Awalnya rontoknya tuh banyak banget, tapi semenjak pakai rangkaian produk shampoo-nya dari Scarlett nih, rontoknya udah berkurang banget, jauh banget berkurangnya. Selain itu, rambut bercabang aku juga hilang guys, rata-rata tuh hilang. Tapi memang rambut aku tuh ngembang tuh. Bisa dilihat rambut aku tuh ngembang banget memang, tapi karena pakai conditioner Scarlett nih guys, jadi rambut aku tuh mudah banget diatur. Tuh, mudah banget diatur. Biasanya tuh ngembang gak beraturan, susah banget untuk diatur rambutnya. Tapi semenjak pakai conditionernya nih ya, tuh, gampang banget diatur guys, dan lebih halus kelihatannya rambutnya guys. Aku sih suka banget sih guys, dan kalian juga harus coba. Ini wajib banget dicoba buat kalian yang punya masalah dengan rambut rontok dan juga bercabang, bahkan even rambutnya susah diatur. Ini bagus banget guys. Nah, bukan cuma buat kalian yang punya masalah rambut nih ya, buat kalian yang rambutnya juga baik-baik saja, boleh nih untuk menjaganya memakai produknya Scarlett nih, biar terhindar dari kerontokan rambut dan juga terhindar dari rambut bercabang, serta membuat rambut kalian lebih berkilau lagi. Nah, produknya Scarlett ini guys sudah BPOM, jadi aman banget digunakan untuk kamu, terutama ibu hamil dan juga ibu menyusui. Ini aman banget digunakan guys ya, tapi digunakannya untuk umur 13 tahun ke atas ya. Nah, buat kalian juga di luar sana yang pengen tahu nih harganya berapa, harganya cuma 75.000 per itemnya. Langsung aja kalian kepoin Instagramnya Scarlett_whitening. Langsung aja DM adminnya, cus beli produknya karena kalian gak bakal nyesel guys. Setelah CCTV ini beredar, gak lama dari itu mereka menghilang selama 24 jam.
Jadi mereka semua ada di bot itu menghilang selama 24 jam, tidak bisa dihubungi guys. Sampai keluar surat panggilan dari pihak kepolisian untuk pemeriksaan terhadap 5 orang tersebut, dan akhirnya mereka pun menghadiri pemeriksaan dari polisi itu guys. Dan lucunya guys, bot yang mereka tumpangi itu bisa berbeda dong. Jadi kayak bot yang pertama mereka tumpangi itu yang ini. Jadi botnya ini tuh ada list kayak putihnya gitu, list putihnya gitu di area kaca sampingnya ini. Tapi di bot yang pada saat mereka sampai di dermaga mereka pulang, itu botnya udah berbeda guys. Listnya itu warnanya tuh silver. Jadi kemungkinan besar yang katanya mereka selama 1 jam mencari Tangmo di perairan tersebut, ada kemungkinan besar bahwa sebenarnya mereka tuh bukan mencari Tangmo, tapi melainkan mereka menukar bot mereka untuk menghilangkan jejak atau bukti yang berada di dalam bot yang mereka gunakan untuk membunuh Tangmo. Botnya tapi ketemu. Jadi mungkin mereka belum lihai untuk melakukan aksi-aksi ini guys. Dan di bot yang ditemukan itu terdapat bercak-bercak merah guys. Tapi katanya bercak ini bukanlah darah, melainkan bercak dari tumpahan wine. Jadi pada saat pencarian barang bukti guys, ditemukan satu kantongan gitu, itu isinya kayak botol-botol. Jadi katanya mereka cuma bawa 1 botol wine, tapi ternyata tuh di dalam kantongan tuh ada beberapa botol. Jadi memang banyak banget hal-hal yang sudah mulai ditemukan bahwa perkataan-perkataan dari kelima orang ini tuh sangat-sangat dicurigai gitu guys, karena mereka mengatakan A, ternyata yang ditemukan adalah B gitu. Dan memang pada saat itu memang hal ini dikarenakan awalnya orang tua dari Tangmo itu pada saat mungkin melihat mayat anaknya mengatakan bahwa dia nggak yakin bahwa mamanya tuh nggak yakin bahwa Tangmo ini memang benar-benar meninggal karena kecelakaan. Jadi memang Tangmo ini katanya meninggal tuh kemungkinan besar dibunuh gitu kan. Jadi mamanya itu awalnya mengeluarkan statement ini gitu guys. Jadi memang akhirnya dicarilah berbagai macam barang bukti yang mengarah ke pembunuhan terhadap Tangmo. Jadi kemungkinan besar mereka itu pada saat itu ingin menghilangkan barang bukti guys. Tapi barang buktinya malah ketemu semua. Tapi kalau dilihat di sini, kemungkinan besar awalnya itu memang mungkin gak ada niat bagi mereka untuk membunuh Tangmo mungkin sebenarnya. Contohnya Gatik pada salah satu wawancaranya mengatakan bahwa sumber penghasilan dia adalah Tangmo. Jadi nggak mungkin lah dia melakukan hal tersebut lah, gitulah intinya seperti itu. Jadi dia mengatakan bahwa Tangmo itu adalah sumber penghasilannya gitu. Jadi kalau nggak ada Tangmo, yang kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan penghasilan apapun guys. Karena selama ini juga dia tinggal di rumah Tangmo, menggunakan barang-barangnya Tangmo, bahkan even dia sering menggunakan bajunya Tangmo guys. Mungkin menurut dia kayak nggak logis lah kalau misalnya gue ngebunuh Tangmo, secara gue aja hidup dari Tangmo gitu kan. Kalau Tangmo nggak ada, hidup gue gimana? Dan guys ya, kalau misalnya Tangmo nih memang meninggal tuh karena terpental saat dia buang air kecil, dia kan pakai baju tuh yang body shoot gitu kan, yang body shoot. Jadi kemungkinan besar dia untuk ibaratnya buang air kecil secara sembarangan, kalau kita bilang secara sembarangan ya, itu tuh akan sulit gitu guys. Apalagi maksudnya gimana sih cara dia ngebuka bajunya, itu pasti kan akan sulit, karena untuk dia buang air kecil kan minimal dia harus ngebuka dari atas gitu kan bajunya, baru dia bisa buang air kecil gitu kan. Tapi untuk sekelas dia gitu, untuk sekelas dia yang merupakan artis papan atas di Thailand, kayaknya gak mungkin semudah itu bagi dia untuk sembarangan buang air kecil gitu guys di belakang bot. Karena kan pasti dia juga tahu kan di area sekitar perairan pasti ada juga tuh namanya CCTV gitu kan. Pasti kan akan menjadi viral kalau sampai dia buang air kecil di belakang bot kan. Kalau misalnya tertangkap CCTV, pasti dia sudah berpikir seperti itu, kalau memang dia harus buang air kecil ya di belakang bot, atau minimal dia mungkin menyuruh si yang bawa bot tersebut kayak, bisa minggir nggak sih, gue pengen buang air kecil dulu gitu kan. Jadi karena Gatik juga mengalami hal itu, jadi Gatik tuh katanya juga sempat pengen buang air kecil, dan dia bisa minggir tuh untuk buang air kecil gitu, dan dia nggak buang air kecil di belakang bot juga gitu kan. Dan posisinya kalau misalnya bot tersebut melaju kencang, gimana orang mau buang air kecil? Even cowok pun pasti akan susah dengan posisi itu untuk buang air kecil, apalagi cewek guys. Dan terlebih lagi katanya tuh dia berpegangan pada kaki salah satu temennya, yaitu Sen. Sedangkan di bagian belakang botnya itu tuh ada pegangan guys, yang memungkinkan dia untuk lebih mudah buang air kecil dengan pegangan tersebut dibandingkan dengan memegang kakinya si
Sen sebenarnya. Jadi sebenarnya ini gimana sih gitu, karena kalau dari pernyataan dari teman-temannya Tang Mo ini benar-benar, kalau menurut aku pribadi sih kurang masuk akal ya guys. Dan pada saat temennya terjatuh, masa Sen nggak nyadar sih gitu? Sen nggak nyadar bahwa temennya terjatuh. Oke, temennya jatuh dan dia kayak, oke, dia jatuh dan kemudian dia akan menumpang kapal lain. What? Jadi dia nggak diselamatin gitu. Dan katanya tuh Gatik tuh nggak bisa berenang waktu pada saat dia minta maaf ke orang tuanya, ke mamanya si Tang Mo ini. Dia mengatakan, kan mamanya Tang Mo tuh nanya kan, แล้วจะให้หนูทำยังไงอ่ะแม่ กระโดดลงไปสิ แม่ กระโดดลงไปด้วยก็ได้ ถ้าคุณว่ายน้ำเป็นอ่ะ แล้วคุณก็ หนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่ kayak kenapa sih gak nyelamatin anak gue gitu kan. Tapi dia bilang kalau dia tuh nggak bisa berenang. Sedangkan ada video yang memperlihatkan bahwa dia pernah berenang bersama dengan putrinya. Jadi pernyataan dia tidak bisa berenang itu kurang lebih bohong. Ada juga yang memantau bahwa Instagramnya Tang Mo itu berkurang guys postingannya, dan kemungkinan besar pada saat Gatik memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, ia menghapus foto-foto atau menghapus bukti-bukti yang ada di handphonenya Tang Mo. Karena pada saat itu Gatik yang memegang handphonenya Tang Mo guys. Jadi memang pada saat Tang Mo sudah jatuh pun handphonenya Tang Mo masih dinyatakan aktif. Jadi kemungkinan besar pada saat itu Gatik mengambil handphonenya Tang Mo untuk menghapus bukti-bukti yang ada di handphonenya Tang Mo. Jadi bisa dilihat bahwa, saya lihat di sini bahwa adanya pengurangan postingan foto-foto antara Gatik dengan Tang Mo yang berada di Instagramnya Tang Mo. Dan saat ini postingan fotonya hanya 2.299 guys. Awalnya kematian Tang Mo ini dikatakan kecelakaan guys, tapi banyak banget bukti-bukti dan kejanggalan-kejanggalan dari kematian Tang Mo ini terlihat dari mayatnya Tang Mo yang memang pada saat itu memang tidak seperti orang yang benar-benar mati karena tenggelam, tapi lebih tepatnya meninggal karena dibunuh guys. Jadi bukti-bukti yang mengarah ke pembunuhan tersebut menjadikan banyak spekulasi-spekulasi dan juga banyak juga orang-orang di luar sana yang mencari berbagai macam bukti untuk menyatakan bahwa Tang Mo ini benar-benar dibunuh, bukan ia meninggal karena kecelakaan. Oke guys, kita akan lanjut membahas mengenai kontroversi dari ibunya Tang Mo. Ini lagi happening banget ya. Jadi di situ anaknya meninggal, yang satu lagi malah bikin kontroversi guys. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, di sini tuh ibunya Tang Mo tuh sebenarnya kayak seperti, kayak gue numpang tenar nih karena anak gue meninggal. Jadi sebenarnya gini guys ceritanya awalnya. Jadi Tang Mo Nida itu ditinggalkan oleh ibunya pada usia 3 tahun guys. Jadi waktu usia 3 tahun ini Tang Mo itu ditinggalin sama ibunya, cuma berdua sama ayahnya doang. Jadi pada saat itu ibunya itu membawa semua harta ayahnya dan membiarkan Tang Mo dan ayahnya hidup melarat guys. Jadi di situ Tang Mo main itu bener kayak hidup susah banget di situ, dan kemudian Tang Mo akhirnya memang dari dulu kan punya cita-cita menjadi seorang artis, dan ayahnya pun membantu Tang Mo untuk mewujudkan cita-citanya tersebut guys. Jadi waktu SMA Tang Mo memulai karirnya menjadi artis, dan akhirnya dia menjadi artis top Thailand, sudah menjadi artis besar, namanya sudah dikenal di mana-mana terutama di Thailand. 5 tahun belakangan ibunya itu mulai kembali nih guys, mulai kembali ada yang mulai foto bersama antara Tang Mo, ayahnya dan ibunya. Dan 3 tahun belakangan ibunya tuh minta maaf ke Tang Mo bahwa apa yang dilakukan itu memang salah dengan meninggalkan Tang Mo pada usia 3 tahun, dan Tang Mo pun memaafkan ibunya. Dan 6 bulan belakangan ini guys, sebenarnya Tang Mo tuh baru mulai komunikasi lagi dengan baik dengan ibunya guys. Jadi memang baru banget dia komunikasi lagi dengan ibunya gitu. Tapi pada saat Tang Mo meninggal, banyak hal-hal yang memang kalau kita bisa bilang bahwa kalau gue jadi ibu dengan posisi anak gue digituin, pasti gue gak akan melakukan hal ini dan mengeluarkan statement-statement ini sih guys. Nah sebenarnya awalnya yang merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya Tang Mo adalah ibunya sendiri guys. Dia mengatakan bahwa Tang Mo itu gak meninggal karena kecelakaan, tapi Tang Mo itu meninggal karena memang benar-benar ia sepertinya dibunuh gitu. Jadi memang ibunya ini merasa bahwa gue nggak yakin nih hasil otopsinya bahwa Tang Mo itu meninggal memang gara-gara kecelakaan, tapi pasti ada pembunuhan gitu kan, makanya anaknya bisa meninggal. Oleh karena itu ibunya meminta dilakukannya otopsi ulang guys. Nah
Tapi semua itu berbalik guys, semua keadaan itu berbalik pada saat ibunya Tang Mo memberitahukan bahwa ia menerima 30 juta baht atau sekitar 13 miliar untuk menutup kasus ini guys. Jadi ibunya itu disuap, kurang lebih ya, bisa kita bilang disuap dengan 30 juta baht dan ia memilih untuk menutup kasus ini. Gimana ya, seharusnya kan dia tetap memperjuangkan kan kasus anaknya ini, bukan dengan karena 13 miliar tersebut dia memilih untuk menutup kasus anaknya, sedangkan anaknya ini mati mengenaskan. Dan banyak juga orang-orang di luar sana, even itu bukan cuma di Thailand tapi di negara-negara lain termasuk juga Indonesia dan Malaysia, itu memperjuangkan keadilan untuk Tang Mo. Pada interview tersebut, ia mengatakan bahwa sebut saja jika Mo menghasilkan 1 juta baht atau sekitar 440 juta dari sebuah serial televisi, jika dia hidup selama 30 tahun lagi, aku bisa mengalihkan uang tersebut 30 kali. Nah, ini tidak termasuk kerugian dari pendapatannya, pendapatan pemotretannya sebagai seorang model. Jadi lebih tepatnya, dia menerima uang itu karena dia merasa bahwa kalau misalnya mau hidup 30 tahun lagi, dia bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi kan karena mau meninggal, jadi tidak bisa menghasilkan uang lagi. Dia terpaksa dia menerima suap tersebut atau menerima uang tersebut guys. Apa ya? Dan karena pernyataan itu banyak juga publik yang marah dan mengatakan bahwa sebenarnya ibunya Tang Mo ini kurang manusiawi guys. Karena perkara uang dia bisa tega-teganya menutup kasus anaknya, sedangkan banyak orang di luar sana, even itu rekan-rekan artis sesama Tang Mo yang ingin memperjuangkan guys, yang ingin memperjuangkan haknya Tang Mo untuk mendapatkan keadilan dan mengetahui bahwa sebenarnya dia itu meninggalnya karena apa. Dan ada juga nih guys ya, rekaman di mana terlihat bahwa ibunya Tang Mo berada di salah satu pusat perbelanjaan. Katanya setelah dia melihat jenazah anaknya, dia pergi ke salah satu pusat perbelanjaan guys. Tapi pada saat reporter menemuinya, dia pura-pura lemes kayak mau pingsan gitu guys. Jadi kayak drama banget, kayak semua tuh drama banget yang dilakukan sama dia gitu, kayak pura-pura pingsan. Tapi ternyata tuh waktu di salah satu rekaman tuh dia kayak biasa-biasa aja, dia lagi nelfon gitu, lagi di salah satu pusat perbelanjaan. Tapi tiba-tiba pas ketemu sama reporter, dia pura-pura pingsan. Drama queen. Oke guys, kita masuk ke pemakamannya Tang Mo guys. Jadi pemakaman Tang Mo ini berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 13. Di mana pemakaman yang mewah ini dipersembahkan oleh rekan-rekan artisnya Tang Mo dan juga pacarnya Tang Mo yaitu Bert. Ya memang pada saat itu kita bisa lihat ya, Bert itu benar-benar terpukul banget, tapi dia tetap mengusahakan yang terbaik, memberikan yang terbaik pada penghormatan terakhir terhadap Tang Mo guys. Dan pada saat acaranya ini guys, banyak nuansa putih dan juga pink yang digunakan guys, karena memang katanya Tang Mo tuh suka warna itu, dan juga Tang Mo tuh suka namanya balon dan juga bunga guys. Makanya kenapa di area dekorasinya juga banyak bunga-bunga dan juga ada juga beberapa balon-balon di area dekorasi yang di depan, karena katanya nih Tang Mo itu suka banget nih dengan namanya bunga, balon dan juga warna pink dan juga putih guys. Tapi di acara penghormatan terakhirnya Tang Mo ada yang bikin kesel banget nih guys. Tahu nggak apa? Gatik itu nongol guys. Jadi Gatik itu datang, tiba-tiba Gatik itu datang ke penghormatan terakhir Tang Mo, dan dia datang membawa bunga sih. Memang pada saat itu dia datang membawa bunga. Tapi dia ngapain datang gitu? Karena ibaratnya banyak bukti yang menunjukkan bahwa lu tuh yang bunuh Tang Mo gitu. Bahkan even kalaupun nggak bunuh Tang Mo tuh meninggal karena lu tuh mau jual Tang Mo, dan lu tuh tiba-tiba datang dengan lu tuh nangis kayak apa lo sama kayak maknya drama queen. Di sini terlihat bahwa ada indikasi Gatik ingin menguasai hartanya Tang Mo guys. Karena kenapa? Jadi anaknya Gatik itu sudah dianggap seperti anak angkatnya Tang Mo. Jadi Tang Mo tuh benar-benar bantu ngurusin dan kemudian sayang banget lah pokoknya sama anaknya Gatik guys. Bahkan even hartanya Tang Mo, even itu asuransinya Tang Mo, itu dibuat atas nama anaknya Gatik. Jadi itu akan diwariskan untuk anaknya Gatik guys. Jadi memang kalau misalkan pada saat ini kan anaknya Gatik juga masih kecil banget kan, pasti yang ngelola adalah ibu anak tersebut kan, nggak lain itu adalah Gatik. Jadi memang di sini tuh terlihat bahwa memang Gatik itu katanya pengen banget untuk menguasai hartanya Tang Mo. Dan terlebih lagi sebelum kejadian ini, Gatik sama Tang Mo tuh
sempat berkelahi katanya guys. Jadi sempat berantem dan Tangmo itu sebenarnya pengen mengganti Gatik sebagai manajernya. Jadi Tangmo pengen temen yang lain tuh ada yang kalau nggak salah Ana namanya, itu untuk menggantikan Gatik untuk menjadi manajernya. Karena mungkin Tangmo di sini melihat banyak juga hal-hal yang memang sudah tidak benar yang dilakukan oleh Gatik. Dan di situ Gatik bilang bahwa kamu cuma ngasih aku cuma dapat uang sekitar 3 juta per bulan. Jadi aku mau gimana? Aku mau hidup gimana? Sedangkan kan selama ini kan dia kan numpang kan sama Tangmo. Dia numpang di rumahnya Tangmo, di event pakai barang-barangnya Tangmo, dia pakai bajunya Tangmo juga dia pakai, guys. Jadi memang pada saat itu Tangmo bilang ya, kalau misalnya gue support terus lo kapan mandirinya gitu kan, lo kapan bisa sendirinya gitu kan, karena gue apa gue manjain dan gue support. Dan memang mereka akhirnya pada saat itu mereka berantem hebat nih guys gitu, pada saat itu mereka berantem hebat. Jadi mungkin di situ juga Gatik melihat bahwa ada hal-hal yang mengarah bahwa mungkin Gatik juga takut ia benar-benar akan digantikan dan dia akan kehilangan semuanya guys. Even tuh harta-hartanya Tangmo yang memang pada saat itu memang akan diwariskan atau memang sudah diwariskan kepada anaknya Gatik gitu. Dan gak cuman Gatik yang hadir guys, terlihat juga adanya Robert dan juga Por yang hadir di pemakaman Tangmo. Memang pada datang guys untuk memberikan simpatik terhadap penghormatan terakhirnya Tangmo guys. Tapi memang bisa kita lihat sih mereka nyalinya gede sih. Nah juga ada nih guys beberapa warganet yang mengatakan bahwa sebenarnya Tangmo itu masih hidup. Gak, Tangmo tuh sebenarnya sudah meninggal guys. Dan video ini adalah video lama pada saat Tangmo di rumah sakit, pada saat dia mencoba melakukan percobaan bunuh diri guys. Ini tuh karena dia stres ya. Jadi karena dia stres pada saat itu dia bercerai dengan Tono, jadi memang dia akhirnya depresi dan melakukan percobaan bunuh diri. Jadi itu memang video lama ya. Di sini aja wajah Tangmo tuh masih berbeda banget dari wajah dia yang saat ini. Di sini juga terlihat guys bahwa banyak banget orang yang menyayangi Tangmo. Dilihat bahwa banyak juga bunga-bunga, buket-buket bunga yang diberikan untuk Tangmo di dermaga tempat Tangmo ditemukan meninggal guys. Jadi memang bukan cuman Bert dan juga kawan-kawan artisnya Tangmo saja yang menyayangi dia, tapi banyak juga masyarakat Thailand dan juga bahkan event itu di luar Thailand yang juga menyayangi Tangmo. Oke guys, kita udah selesai ngebahas nih mengenai kasusnya Tangmo. Dan kita memang berharap sampai detik ini, kita berharap bahwa adanya keadilan yang ditemukan dari kasusnya Tangmo. Dan kita juga bisa tahu nih, sebenarnya Tangmo ini meninggal karena apa? Apakah benar tenggelam atau karena memang dibunuh guys. Dan memang banyak juga orang yang saat ini memperjuangkan kasusnya Tangmo ini, termasuk berbagai negara juga. Yang di sini yang paling tersorot adalah Indonesia dan juga Malaysia yang membantu mencari bukti-bukti akan kasusnya Tangmo di sini guys. Jadi memang Tangmo banyak juga yang sayang, bukan cuman keluarganya dan juga bukan cuman Bert sebagai pacar dan juga teman-teman artisnya, melainkan banyak juga warga-warga yang menyayangi dia, even tuh warga Thailand maupun di luar Thailand guys. Oke guys, kita tunggu aja perkembangan kasusnya Tangmo selanjutnya dan hopefully akan mencapai titik terang dan kita akan segera mengetahui bahwa sebenarnya Tangmo ini meninggalnya karena apa dan bagaimana banyaknya warga-warga net yang pastinya akan tetap mencari keadilan buat Tangmo dan memperjuangkan kasusnya Tangmo guys. Di sini aku juga ingin mengucapkan rest in peace untuk Tangmo, semoga bahagia juga di surga karena Tangmo terkenal dengan orang yang baik, orang yang sering membantu banyak orang dan juga orang yang baik dan pastinya akan mendapatkan juga pahala dan tempat di surga. Oke guys, see you in next video dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye bye.